pagi 12 IPA. Ibu akan lanjut pada materi kita, yaitu tentang turunan fungsi implisit. Ya, turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas, yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Menurunkan fungsi implisit tak jauh beda dengan menurunkan fungsi variabel tunggal, yakni dengan menggunakan notasi Leibniz atau dy dx. Berikut ini hal yang harus dipahami dalam menurunkan fungsi implisit khusus yang memiliki dua variabel x dan y. Oke, kita masuk di contoh 1. Tentukan turunan pertama dari fungsi implisit cos y sama dengan x tambah sin x. Ya. Kita akan menentukan fungsi implisit atau kita menentukan turunan pertama dari fungsi implisit yang fungsinya adalah cos y sama dengan x tambah sin x. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalau namanya fungsi implisit itu fungsi yang terdiri dari lebih dari dua atau lebih variabel. Jadi bukan saja variabel x, tapi ini fungsinya terdiri ada variabel x dan y. Oke, kita lihat contoh. Kita punya contohnya cos y sama dengan x tambah sin x. Kita akan menentukan turunan dari cos y sama dengan x tambah sin x. Nah, sebelum kita menurunkan, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Perlu ingat bahwa untuk menurunkan fungsi y, kita harus selalu kali dengan dy per dx. Kalau kita mau menurunkan fungsi x, berarti kali dengan dx per dx. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalau kita menurunkan fungsi y, berarti kita kali dengan dy per dx. Yang kedua, kalau kita mau menurunkan fungsi x, maka kita harus kali dengan dx per dx. Oke. Kita punya soalnya ini cos y sama dengan x tambah sin x. Kita turunkan ya. Kita cari dulu. Kita cari turunan dari cos y. Turunan dari cos y adalah min sin y. Nah, karena ini fungsi y-nya, maka kita harus kali dengan dy per dx. Sama dengan, untuk x, turunan dari x adalah 1. Nah, karena fungsinya x, maka kita kali dengan dx per dx. Tambah sin x, turunan dari sin x adalah cos x. Nah, karena dia adalah fungsinya x, maka kita kali dengan dx per dx. Oke. Setelah kita menurunkan, maka kita pisahkan mana yang dx dan mana dx dan dx. Nah, kalau di sini dx kalau dibagi habis ya, 1. Ini lagi dx habis 1. Sehingga jadinya min sin y kali dy dx sama dengan, ini sudah dibagi habis sisa 1 tambah cos x. Sehingga dy dx itu sama dengan, ya, kebalikan dari perkalian adalah pembagian, sehingga ini min sin y sudah kita menjadi pembagian ya. Oke, dibagi. Jadinya dy dx sama dengan 1 tambah cos x per min sin y. Jadi
turunan pertama dari fungsi implisit cos Y sama dengan X tambah sin X sama dengan, ini adalah dy dx atau turunan pertamanya ya. dy dx itu sama saja dengan y aksen ya, y aksen. Jadi ini y aksen atau turunan pertama sama dengan 1 tambah cos X per min sin. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut contoh kedua. Tentukanlah turunan pertama dari 2y kuadrat tambah 4xy tambah sin xy kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini ya, di dalam fungsi ini ada dua variabel, ada variabel x dan variabel y. Sehingga fungsi ini adalah fungsi implisit. Nah, kalau fungsinya implisit maka kita harus turunkan ya. Turunkan x dulu, turunkan y. Jangan lupa kalau turunkan terhadap y maka harus kali dengan dy per dx. Kalau kita turunkan x maka kali dengan dx per dx. Ya, perhatikan pembahasannya. Kita lihat yang pertama, suku pertama nih 2y kuadrat. Maka turunan pertama dari 2y kuadrat adalah berarti 2 kali 2 4 y. Jadi 4y. Karena diturunkan terhadap y maka kita kali dengan dy per dx. Tambah. Nah, kalau suku kedua, kita lanjut suku kedua ini. Ini ternyata ada dua variabel, ada variabel x dan variabel y ya. Kita lihat ini ya. Variabel x dan variabel y. Maka kita harus turunkan dulu x dan turunkan dulu y. Sehingga di sini tambah. Kita turunkan dulu y ya. Jadi 4x ini tetap. Kita menurunkan y berarti turunan dari y adalah 1. Nah, karena turunannya terhadap y maka kita kali dengan dy per dx tambah. Nah, ini kita turunkan terhadap x. Berarti 4y ini tetap, sedangkan turunan dari x adalah 1. Karena turunan terhadap x maka kita kali dengan dx per dx. Ya, Ibu ulang. Nah, untuk suku yang kedua ini 4xy ini ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Sehingga kita harus turunkan dulu x, kemudian baru kita turunkan y. Nah, kita turunkan yang pertama dulu, terserah mau turunkan x dulu atau y dulu baru y, baru x. Itu tidak menjadi menjadi soal. Yang penting kita harus turunkan x dan y. Oke, kita turunkan dulu y ya di sini, sehingga kalau turunkan y maka 4x-nya ini tetap. Turunan dari y adalah 1. Karena diturunkan terhadap y maka kali dengan dy per dx tambah. Nah, sekarang kita turunkan x sehingga 4xy ini jadi sisa 4y. 4y tetap, turunan dari x adalah 1. Nah, karena kita turunkan terhadap x maka kali dengan dx per dx tambah. Perhatikan suku yang ketiga nih. Ini ternyata ada lagi dua variabel, variabel x dan variabel y. Maka kita turunkan x dulu baru variabel y. Sekarang kita turunkan variabel x ya. Kita turunkan variabel y dulu ya. Kita turunkan variabel y sehingga jadinya turunan dalam dulu. Turunan dari x y kuadrat jadinya 2yx ya. Jadi y kuadrat ini menjadi 2y, x-nya tetap karena kita turunkan terhadap y kali sin xy kuadrat. Nah, kalau turunkan terhadap y maka dy kali dengan dy per dx.
tambah. Sekarang kita turunkan terhadap X. Berarti Y-nya tetap ya. Jadi turunan dalam dulu. Turunan dari X adalah 1. Jadi 1 kali Y kuadrat berarti Y kuadrat kali sin X Y kuadrat. Yang tetap ya. Oke. Nah, karena turunan terhadap X, maka kita kali dengan dx per dx. Kemudian kurang 1, turunan dari 1 adalah 0, sama dengan 0. Oke. Setelah kita turunkan, kita pisahkan yang sejenis ya. Nah, sebelum kita pisahkan, kita lihat dulu yang dy dx ini kan kalau dibagi habis sudah bagi habis, sisa 4y. Kemudian ini lagi dy dx dx tetap ya. Ini lagi ya, dua ini ya, dx per dx. Nah, sekarang kita pisahkan yang sejenis, yang dy punya d per dx. Nah, ini 4y. Oke. Tetap. Ini lagi 4x kali 1. Ini 4x. Sekarang mana lagi dy dx? Yang ini. Ini. Oke, 2xy sin xy pangkat 2 dy dx ya. Kita keluarkan dy dx, jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau dx dx ini sudah bagi habis, jadi sisa 4y. Ini 4y. Kemudian y kuadrat sin x y kuadrat ini. Oke. Sama dengan 0. Nah, sekarang makanya dy dx sama dengan, ini pindah ruas ya, 4y tambah y kuadrat sin x y kuadrat. Ini kalau pindah ruas menjadi negatif, positif menjadi negatif. Jadi bagi ya, karena ini perkalian maka jadilah pembagian. Bagi 4 y tambah 4x tambah 2 xy sin xy kuadrat. Nah, sehingga turunan pertamanya ini ya. Jadi turunan pertamanya adalah min 4y tambah y kuadrat sin xy kuadrat bagi 4y tambah 4x tambah 2xy sin xy kuadrat. Oke, itu turunan pertamanya dari ini ya. Oke. Itu contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ya. Tentukanlah turunan pertama dari y sama dengan cos 2x tambah y tambah sin 2y kurang x. Ya. Kita harus melihat fungsi ini, karena ini ada variabel x dan variabel y, maka ini merupakan fungsi implisit. Nah, kalau fungsi implisit, kita harus turunkan dulu x-nya, turunkan y-nya, harus x dan y harus diturunkan. Karena ada dua variabel, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini y kita turunkan, berarti turunan dari y adalah 1. Nah, karena dia turun terhadap y, maka kali dengan dy dan dx sama dengan sekarang cos 2x tambah y. Nah, turunan dari cos 2x tambah y, kita turunan dalam dulu. Turunan dari 2x tambah y adalah, ini turunan terhadap x ya, yaitu turunan dari 2x tambah y jadinya 2 ya. Karena turunan dari cos adalah min, sehingga jadinya min 2 sin 2x tambah y dx per dx. Karena terhadap x maka kali dengan dx per dx. Nah, kemudian kita turunkan terhadap y. Nah, ini cosnya tetap min sin ya. Turunan dari cos adalah tetap min sin, sehingga min turunan dari y adalah 1 sin 2x tambah y kan tetap ya, per dy per dx. Mengapa dy dx? Karena kita turunkan terhadap y kurang. Nah, di sini ada x dan y ya, berarti kita turunkan x dulu, y dulu. Turunan dari sin adalah cos ya. Jadi
1. Mengapa 1? Karena turunan terhadap X ya. Turunan dari terhadap X, jadi min 1. Ini kurang X berarti min 1. Cos 2Y kurang X yang tetap. Ya ini kok. Mengapa cos? Karena turunan dari sini adalah cos. Kali dengan dx per dx. Mengapa? Karena kita turunkan terhadap X. Tambah 2. Mengapa sini 2? Karena turunan dari 2Y kurang X. Ini kan terhadap Y ya. Berarti turunan dari 2Y adalah 2. Oke, sehingga jadinya cos 2 Y kurang X dy per dx. Oke, ya. Sekarang yang dx ini dibagi habis. dx dibagi habis, ya. Oke, sehingga jadinya 1 dy dx sama dengan min 2 sin 2x tambah y, ya, kurang cos 2y kurang x tambah 2. Ini ya. Ini pindah-pindah ruas ini kita yang kalau ini kan yang min 2 sin 2x tambah y, ini kan dia punya dx nya sudah dibagi ini. Habis itu turunkan. Ini tetap. Nah, ini kita ambil ini. Ini di sini di mana ini kita tuju sini. Ya, sedangkan di dx kita pindahkan sendiri ya, kumpulkan sejenis. Sehingga 1 sin 2x tambah y kurang sin, ya, 2x tambah y. Ini ya, kita kumpulkan yang ini nih. Ini dengan ini. Ya. Jadi 2 cos 2y kurang x ini kurang sin, 1 kali sin kan sin ya. Sin 2x tambah y kali dy per dx. Oke, jadi sudah kumpulkan sejenis. Oke, sekarang di sini jangan lupa ada kurang. Berikutnya ini tetap kita pindah ruas yang ini. Yang ini pindah ruas. Jadi negatif menjadi positif sehingga jadinya 2 sin 2x tambah y tambah cos 2y kurang x sama dengan yang satu ini pindah ruas menjadi kurang 1. Dy dx-nya dikeluarkan. Nah, jadi ini jadi 1. Ya, sehingga dy dx sama dengan ininya tetap 2 sin x sin 2x tambah y tambah cos 2y kurang x bagi 2 cos 2y kurang x kurang sin 2x tambah y kurang 1. Oke, jadi turunan pertamanya ini ya. Turunan pertama dari fungsi ini adalah ini. Ya, ini fungsinya. Oke. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk turunan fungsi kita punya untuk turunan fungsi implisit ini dia terdiri dari 2 variabel, ada variabel x dan y. Jadi kalau kita turunkan seperti biasa saja. Jadi kalau turunan terhadap y kita kali dengan dy per dx. Turunan terhadap x kita kalikan dengan dx per dx. Sebenarnya kalau terhadap x tidak perlu tulis lagi dx per dx karena nanti dx per dx hasilnya kan 1. Jadi tidak perlu lagi tulis dx. Kalaupun mau tulis, oke, tulis dx per dx. Nah, yang kita carinya nanti ini kan dy per dx. Jadi sehingga kita buat sehingga pada akhirnya itu dia hasil terakhirnya harus jadi dy per dx sama dengan. Nah, kalau sudah jadi dy per dx sama dengan berarti ini turunan pertamanya ini yang di sebelah kanannya ini. Ya, jadi intinya ruas kirinya harus dy per dx. Oke. Bisa paham ya? Oke. Nah, itu untuk turunan fungsi implisit. Itu ya. Itu turunan fungsi implisit ini kalau bagi siapa saja yang mau lanjut ke perguruan tinggi masuk di ilmu IPA itu tetap akan dipelajari kalkulus. Di dalamnya ada turunan fungsi
implisit. Jadi ibu harap bagi kalian yang mau nanti tahun depan yang mau masuk di perguruan tinggi, di dalamnya masuk di jurusan IPA, yang menuju IPA, baik itu dia pertanian, perikanan, FKIP MIPA, MIPA Matek, MIPA Fisika dan seterusnya, itu di dalamnya itu nanti dia ada turunan fungsi implisit. Jadi kalian harus bisa memahami tentang turunan fungsi implisit. Jadi intinya yang perlu kalian tahu itu dasar, itu tahu dulu turunan aljabar, kemudian turunan fungsi trigonometri, baru turunan fungsi implisit. Jadi kalau kalian sudah tahu turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, maka kalian bisa memahami, bisa mengerjakan dengan mudah turunan fungsi implisit ini. Karena turunan fungsi implisit itu sama saja kita menurunkan satu-satu, tapi yang membedakan adalah dia memiliki dua variabel. Kalau turunan fungsi aljabar kita turunkan hanya satu variabel x-nya saja. Begitu juga dengan trigonometri, variabel x-nya saja. Tapi kalau turunan fungsi implisit ada dua variabel x dan y, yang di dalamnya itu ada aljabar dan trigonometri. Oke, bisa? Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk benar-benar nanti masuk di turunan persamaan parameter fungsi trigonometri. Lalu setelah ini nanti setelah ibu jelaskan ini, kita masuk di aplikasi, beberapa contoh aplikasi ya, aplikasi turunan ini yang penting ya. Nah setelah itu baru ibu berikan tugas. Nah itu tugas kedua baru kita ulangan harian ya, karena kita punya KD-nya hanya satu, ibu buat ulangan harian 1 kali saja, tapi tugasnya 2 kali. Jadi yang belum buat tugas pertama tolong dibuat, segera dimasukkan. Lalu nanti minggu depan itu nanti ada tugas kedua, dan juga nanti 2 minggu berikutnya kita nanti ulangan harian. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.